Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mulai mengisi data-data siswa, data periodik siswa akan kita masukkan ke dalam Dapodik. Saat ini baru sekitar 200 siswa yang mengisi data. Mudah-mudahan kedepannya bisa mengisi dan nanti akan kita beri tanda bahwa yang bersangkutan sudah mengisi atau belum. Langkah pertama yang perlu lakukan yaitu membuka link ini, link yang sudah saya lampirkan untuk formulir hasil penjaringan data periodik siswa. Kemudian yang ini akan kita masukkan ke dalam aplikasi Dapodik. Untuk masuk ke dalam aplikasi Dapodik, tinggal buka tab baru, kemudian langsung ketik dapo.smkn2bawabau.ech.id. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sekarang sudah masuk ke halaman depan untuk aplikasi Dapodik. Yang pertama, silakan masukkan usernya ini hasrul.dapo@gmail.com. Untuk passwordnya nanti saya akan japri di grup, karena jangan sampai ada yang orang lain yang masuk ke video ini. Kemudian kita klik masuk, selanjutnya klik nama ini. Oke, kalau sudah tampil seperti ini tinggal ditutup. Berikutnya kita langsung menuju ke menu peserta didik. Klik menu peserta didik, kemudian peserta didik lagi. Oke. Ini data-data siswa yang harus kita perbaiki datanya. Bukan juga diperbaiki, lebih tepatnya diisi sesuai dengan data yang sudah masuk di sini. Contoh, sekarang saya akan mengisi datanya Yusmin. Kita bisa menggunakan beberapa cara cara mengcopy namanya, kemudian lakukan pencarian di sebelah kanan sini, atau bisa juga mengetik secara manual. Kalau saya mungkin ketik secara manual saja, Yusmin. Jadi ketik langsung Yusmin. Kita tunggu beberapa saat. Memang agak lambat mungkin servernya. Ini tergantung jaringan internet yang digunakan saat ini. Oke, ini Yusmin. Kita pastikan dulu sebelum melanjutkan. Ini dia ada di kelas 10.2 DPIB. Kalau 10.2 DPIB ini sudah benar. Tanggal lahirnya, tidak ada tanggal lahir ya. Oh ya sudah. Tinggal ini saja. Pastikan tanggal rombelnya benar. Karena ada kondisi di mana nama mereka sama tetapi kelasnya berbeda. Oke, kalau memang juga kelasnya juga beda, maksudnya kelasnya sama, namanya sama, berarti yang perlu diperhatikan atau yang perlu jadi patokan adalah ini tanggal lahirnya. Di sini sudah saya masukkan tanggal lahir. Loh, kok hilang tanggal lahirnya? Ini dia sini tanggal lahir. Iya, ini dia tanggal lahirnya. Kenapa tadi hilang? Aneh. Oke. Kita patokannya di tanggal lahir ini. Kalau tanggal lahirnya sesuai dengan yang ada di aplikasi, dengan cara begini. Klik cek tanggal lahir, contohnya ini Yusmin tanggal 23 bulan 11 2005. Ini kita tinggal ubah. Kemudian kita cek di sini tanggal lahir. Mana tadi ini? Ini dia, 23 bulan 11 2005. Jika sudah benar berarti data siswanya sudah sesuai. Jadi caranya sekarang kita sudah pastikan data ini, kita klik namanya, kemudian kita isi di bagian bawah ini, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, jarak dari rumah sekolah, dan seterusnya sampai jumlah saudara kandung. Kita pastikan lagi datanya, contoh di sini. Jarak dari rumah ke sekolah ini ada 2 km. Berarti di sini kita tambahkan lebih dari 1 km, 2. Atau mungkin saya ubah dulu mungkin ya. Jadi tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Lingkar kepala mungkin diabaikan saja dulu. Tinggi badan, tinggi badan, berat badan. Ini akan saya masukkan di sini. Tanggal kelasnya, kemudian tinggi badan,
berat badan, jarak dari rumah sekolah ini, kemudian jaraknya, kemudian yang terakhir adalah jumlah saudara kandung. Karena waktu tempuh itu tidak perlu, bukan wajib ya, jadi cukup yang ada tanda bintangnya seperti ini. Sekarang kita coba isi. Yusmin di sini tinggi badannya 170. Wow, tinggi sekali. 170. Kemudian berat badannya 50. Kemudian lingkar kepala biar dikosongkan saja. Lebih dari 1 kilo, 2 km. Jumlah saudara kandung kita cek. Sekarang jumlah saudara kandungnya sudah 6. Berarti ini mungkin data lama, data waktu dia masih SD. Sudah, kemudian klik simpan. Nah, setelah itu ini sudah selesai diisi. Kita lanjut, selanjutnya begini. Karena ini sudah diisi, supaya tidak menimbulkan pengisian berkali-kali dari teman-teman yang lain, tinggal di blok saja. Bisa diklik di sini atau tekan shift spasi. Kemudian diberi warna. Apakah hijau aja lah kalau untuk saya. Jadi supaya kita tahu apakah data ini sudah terisi atau belum. Kemudian kita lanjut ke data selanjutnya. Contoh ini lagi. Muhammad Al-Azril Majah. Ini kan panjang. Supaya gampang dicari, kita tidak perlu ketik seluruhnya. Ketik saja mungkin Azrilnya. Coba kita cek. Nah, ini dia. Karena kalau kita menggunakan sistem copy, diperhatikan di sini tulisannya dia menggunakan titik di sini. Sehingga pada saat pencarian itu tidak akan ketemu nanti namanya. Jadi mending ketik kata kuncinya, apakah salah satunya, contohnya ini Azril, nanti akan kelihatan di sini namanya. Ada juga Azril yang lain, tapi yang ini sudah sesuai 10.dpib. Kita mulai lanjut pengisian data periodiknya. Dia saat ini punya tinggi 164. Kemudian lingkar kepala, berat badan 74. Wow, 74. Lingkar kepala biar dikosongkan. Jarak dari rumah ke sekolah 7 kilo. Nah, ini lebih dari 1 kilo, 7 km. Jumlah saudara kandung sekarang 4. Oke, ini abaikan saja dulu, simpan. Prosesnya seperti itu saja, dan kita akan lakukan ini untuk keseluruhan siswa. Jadi mohon bantuannya agar proses pengisian ini dapat dilakukan lebih cepat, supaya sinkron Dapodik bisa lebih cepat lagi, karena ada kepentingan lain untuk sinkronisasi Dapodik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.